Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau atau Kepri menyatakan siap mendukung program pemerintah pusat terutama di bidang infrastruktur. Salah satunya adalah pembangunan jembatan Batam Bintan atau disingkat sebagai Babin. Nah, ini nanti akan membelah lautan ya. Jembatan ini disebut bisa menjadi generator penggerak dalam percepatan pertumbuhan ekonomi. Untuk lebih jelasnya, sudah bergabung bersama saya di studio Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau atau Kepri. Pak Ansar, terima kasih banyak hadir bersama kami. Sehat Pak Ansar? Sehat, alhamdulillah. Iya, kita melakukan wawancara ini sudah divaksin, sudah dites PCR, dan kita jaga jarak ya. Nah, Pak Ansar ini sudah 7 bulan sekarang menjabat sebagai Gubernur Kepri, persisnya pada bulan Februari ya. Iya, 26 Februari. Dan kalau tidak salah tanggal 24 September ini merupakan hari jadi dari Kepulauan Riau itu sendiri ya. Ke-19. Ke-19 ya. Tahun 2002 hasil pemekaran ya. Iya. Nah, Pak Ansar sendiri baru 7 bulan bisa dikatakan seorang gubernur yang harus sibuk dengan COVID. Ngomong-ngomong bagaimana Pak Ansar, situasi penanganan COVID pandemi saat ini bagaimana update-nya, situasi posisinya? Alhamdulillah, situasi COVID di Kepri saat ini sangat bagus ya. Sejak diberlakukan PPKM diperketat, PPKM level 1 sampai 4 bulan Juli, kita melakukan upaya-upaya signifikan dan awal-awal itu angka konfirmasi harian kita sempat mencapai hampir 1.000 rata-rata per hari. Di bulan Juli ya kalau tidak salah ya. Awal Juli, 8 Juli dimulai. Dan alhamdulillah 2-3 hari ini sudah hanya tinggal 21, 30 terkonfirmasi per harinya. Dan kita semua sudah pada level 3. Harapan kita nanti assessment ini kita bisa turun ke level 2. Iya, gitu. jadi PPKM 3 ini cukup dipatuhi Pak Ansar? Sangat dipatuhi oleh masyarakat. Kita pun juga mengawasi dengan pendekatan persuasif ke masyarakat dan mengurangi juga tingkat mobilisasi masyarakat, indeks mobilisasi masyarakat menurun. Dan alhamdulillah hasilnya sekarang kita rasakan. Ya, dan tidak ada, ini vaksinasi kan penting kan? Ya. Kalau dari vaksinasi itu sendiri sudah berapa persen? Kalau apalagi vaksinasi untuk di Kepri sampai hari ini sudah mencapai dosis 1 78,9%. Untuk dosis 2-nya sudah mencapai 54% hampir. Nah, khusus lansia, karena lansia menjadi concern kita juga karena resistensinya tinggi, sudah hampir mencapai 68%. Dan vaksinasi dosis 1, dosis 2 ini terus kita kejar, kita kebut. Dan anak-anak juga. Termasuk anak usia 12 sampai 17 tahun. Jadi kita bulan September harusnya sesuai target ya, akhir tahun semuanya bisa divaksinasi. Ini ada 2 juta ya lebih ya kalau jumlah penduduk kita memang 2.040.000 lebih, tapi kewajiban kita vaksinasi 70% dari penduduk yang memenuhi persyaratan itu kira-kira 1,6 juta. 1,6 juta. Kita sekarang sedang menyasar itu karena kan Kepri wilayahnya nggak semudah wilayah lain. Masyarakat itu tinggal di 379 pulau sampai ke penghujung Laut Cina Selatan. Yang masih tidak ada namanya itu pulau-pulaunya di situ. Sebagian 722 pulau masih belum bernama. Dan itu bukan pekerjaan yang mudah memang Mbak Desi, tapi ya dengan kerja keras insya Allah alhamdulillah bisa kita capai angka ini. Iya, tapi yang di pulau-pulau itu sempat dilakukan vaksinasi juga atau masih ada beberapa daerah yang belum? Dan kita berkoordinasi bersama Forkompinda, baik itu TNI, Polri, Badan Intelijen Negara, Kejaksaan, dan berbagai stakeholder di masyarakat. Nah, seperti Polri kan memiliki vaksinasi presisi di tingkat nasional, tapi di tingkat Polda mereka punya paket, namanya paket vaksinasi nasi kapau. Nasi kapau bukan nasi Padang. Nasi kapau itu vaksinasi menjangkau pulau. Jadi, kemudian TNI dengan serbuan vaksinasi TNI di daerah juga punya paket namanya vaksinasi mobile Gurindam 12. Oke, mobile Gurindam 12. Ini namanya kreatif sekali ya. Supaya orang nggak takut mungkin. Dan yang 12 sampai 17 tahun walaupun dilaksanakan bersama tapi domainnya lebih banyak Badan Intelijen Negara. Dan bahkan kita mendorong dan alhamdulillah kejaksaan kita dan jajarannya di semua kabupaten kota kita dorong melaksanakan kegiatan pekan-pekan vaksinasi lansia.
Jadi semua segmen kita sinergikan dengan Forkompinda yang ada dan organisasi kemasyarakatan, alhamdulillah berjalan. Dan tidak banyak penolakan Tidak ya. banyak Apalagi kalau penolakan. namanya operasi nasi kapau susah Iya. ya untuk menolak. Bahkan eh, Mbak Desi, ketika anggota DPRD kita di provinsi reses, mereka kita dorong melaksanakan kegiatan vaksinasi di depan konstituennya. Kita menyediakan vaksinnya, tenaga vaksinatornya, dan alhamdulillah secara signifikan memang jauh lebih besar. Iya. Dan ini memang kuncinya kan perlu kesungguhan. Ya, kesungguhan dan juga kerjasama yang baik. Ya, contoh Mbak Desi ya, di akhir Juni ketika 1 minggu lagi AstraZeneca itu akan expire, kita sempat mengadopsi 120.000 dosis dari 2 provinsi lain yang mungkin mereka khawatir itu tidak mampu dihabiskan. Iya. Dalam Jadi, waktu 1 minggu, 120.000 dosis suntikan itu kita suntikan ke masyarakat. Iya, jadi tidak ada yang sia-sia tidak ya. satu pun. Nah ini kalau dari segi distribusi vaksinnya sendiri, pengadaannya tidak ada masalah sampai saat Tidak ada ini? masalah, lancar sejak dulu. Hanya kemarin ketika terjadi fluktuatif di Jawa dan Bali, vaksin kan lebih banyak dikonsentrasikan menangani di Pulau DKI Jawa, dan ya. Jawa Barat, Bali. Pada saat itu memang agak terhenti dukungan vaksinasi. Sehingga saat itu kita sempat menghentikan sementara kegiatan vaksinasi massal yang sudah kita rencanakan. Iya. Karena kasihan masyarakat datang nanti vaksinnya tak tersedia. Iya. Nah, Tapi sekarang sudah normal kembali. Sudah normal. Nah kalau kita lihat kan Kepulauan Riau itu kan ada beberapa pulau, khususnya Batam misalnya, ada Bintan, ini merupakan pintu masuk khusus bagi migran itu juga. Nah ini bagaimana? Apakah ada program vaksinasi untuk para pendatang migran ini yang pulang mungkin? Iya, begini Mbak Desi, di masa lalu mungkin saya perlu sampaikan sedikit. Memang kita menangani PMI, satu-satunya pelabuhan laut yang dibuka kan Batam dan Tanjung Pinang. Yeah. Itu ada klasternya yang berbeda. Tahun 2020 yang lalu tuh 68.000 lebih PMI yang masuk lewat pintu Batam Tanjung Pinang. Sampai hari ini sudah hampir 16.000 yang masuk sejak Januari. Dan semua tertangani dengan baik. Itu kita tangani. Kita membentuk namanya Satgas Lintasan sejak April yang diketuai oleh Danrem dan Polri dan instansi terkait termasuk KKP. Nah setiap hari rata-rata mereka waktu mau lebaran itu bisa masuk 300-an per hari. Tapi saat-saat ini sudah hanya tinggal 100 sampai 150 per hari. Iya. Mereka sampai di pintu Batam, karena Batam itu untuk PMI rekalibrasi yang pulang sendiri begitu jumlahnya memang cukup besar. Dan kalau mereka masuk kita swab PCR. Swab PCR, kemudian menunggu hasilnya 12 jam. Nah kemudian cukup lama ya. Cukup lama. Mereka kita jadi berarti kan harus ada di karantina, harus ada fasilitas. Mereka kita tempatkan di karantina, rusun-rusun pekerja di sana kita gunakan. Kemudian kita gunakan beberapa hotel untuk isolasi mandiri khusus untuk PMI. Nah sambil menunggu hasil swab PCR itulah yang selama ini banyak kita temukan pada saat swab PCR yang kedua mereka positif. Iya. Menunggu itu mereka kan bersama. Nah ini bahaya bisa terjadi. Maka kemarin ketika Pak Menteri Perhubungan datang ke sana, kita diskusi soal itu. Akhirnya kita sudah ambil kebijakan, mereka datang di swab PCR, kemudian kita antigen juga. Antigen kan 5 menit. Kalau 5 menit nanti ditemukan ada beberapa yang positif, langsung kita bawa mereka diisolasi di rumah sakit khusus infeksi RSKI Batam. Dan rumah sakitnya memadai. Rumah sakitnya memadai. Baik, Pak Ansar, kita break sebentar, tapi diskusi kita masih cukup panjang ya, jadi tetaplah bersama kami. Insight with Desi Anwar masih akan segera kembali.